Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maruna Rasid dari kelas 12 IPS 3. Saya akan menyelesaikan tugas ini diberikan oleh guru saya, yaitu Bu Mugiati. Yang pertama yaitu COVID-19. COVID-19 atau juga yang biasa orang menyebutnya dengan corona, merupakan virus baru yang berasal dari Wuhan, Cina, dan penularannya begitu cepat dari manusia satu ke manusia lainnya. COVID-19 bisa menyebabkan korban jiwa, yaitu bisa menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani oleh tim medis. Kemudian di kota-kota maupun di desa maupun di daerah maupun di kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia ini maupun di dunia sekarang sedang mengalami namanya bencana, yaitu bencana COVID-19 ini. Mereka banyak mengalami COVID-19 ini ataupun wabah virus ini. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun terpapar maupun terkena virus COVID-19 ini. Banyak yang sudah meninggal dan juga banyak yang sembuh. Alhamdulillahnya ya sembuh. Kemudian gejala yang ditimbulkan COVID-19 ini kepada seseorang yaitu ada 3 gejala. Yang pertama gejala yang paling umum maksud saya. Yang pertama demam, kemudian batuk kering dan kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri, kemudian nyeri tenggorokan, diare, dan rasa sakit kepala. Kemudian lagi gejala yang serius, yang ketiga. Gejala serius ini ialah kesulitan bernapas atau sesak napas, kemudian nyeri dada atau rasa tertekan pada dada seseorang, kemudian hilangnya kemampuan berbicara ataupun bergerak. Itu merupakan ciri-ciri orang terkena COVID-19 maupun virus ini. Kemudian seseorang dapat tertular virus ini apabila ia melakukan kontak fisik secara langsung dengan orang yang terkena maupun orang yang terpapar dengan COVID-19 atau juga corona ini. Droplets atau tetesan cairan yang berasal dari seseorang, yaitu antara ia batuk maupun bersin saja apabila terkena kita, itu merupakan salah satu sumber penyakit itu. Apapun sumber penyakit itu bisa menulari kita yang sehat bisa terkena virus maupun penyakit itu. Kemudian untuk kita tidak berada dalam kerumunan maupun keramaian. Kemudian untuk pencegahannya, yang pertama kita harus rutin mencuci tangan, kemudian menghindari kontak langsung bila bertemu dengan orang lain, terutama dengan keluarga. Dengan keluarga saja kita harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Jika bertemu kita harus tidak bersalaman, cukup dengan seperti sini saja, maupun kita cukup dengan senyum. Nah, kemudian itu supaya pencegahannya, dan menghindari atau tidak berada di permukaan maupun di permukiman yang ramai-ramai. Kemudian jika kita batuk maupun flu, hendaknya kita menutup agar kita tidak menularkan ke orang lain. Kemudian untuk mencegahnya lagi, kita harus untuk sementara ini akibat dari pandemik ini, kebiasaan kita harus kita rubah, yaitu tentang biasanya kita sekolah langsung tatap muka, sekarang kita sudah sekolah online atau daring. Kemudian untuk kita beribadah, tadinya kita ramai-ramai ke masjid, tidak memakai masker dan tidak membawa sejadah, tapi sekarang sudah kita rubah, kita harus sholat di rumah saja untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Kemudian itu upaya pencegahan dari COVID-19 ini. Yang selanjutnya, bila kita keluar rumah harus memakai masker, dan setelah pulang dari rumah hendaknya kita sebelum masuk rumah mencuci tangan, membersihkan diri terlebih dahulu, dan langsung mandi. Itu saja upaya pencegahannya. COVID-19
dapat menyebabkan kerugian bagi negara, masyarakat. 70% interaksi masyarakat itu dibatasi dan 100% aktivitasnya terpaksa berhenti akibat dari pandemik COVID-19 ini. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.